Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel kita bersama. Jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan satu video dari Ibu Fatimah ya, yang asalnya dari Muslim teman-teman, dan sekarang menjadi penginjil yang handal ya. Oleh karenanya kita langsung saja untuk lihat videonya berikut ini. Salam semuanya, hari ini kita akan bertanya kepada Adi Hidayat mengenai tentang Rasulullah kenapa melarang umatnya untuk bertanya. Apa saja itu? 1. Celana cingkrang. Di era sekarang banyak sekali kita jumpai para muslim memakai celana cingkrang sebagai trendy bagi mereka. Itu pun bagi kalangan yang percaya, tetapi yang tidak percaya mereka masih tetap memakai baju seperti biasanya. Kita lihat dalam Bukhari 5341 telah menceritakan kepada kami Said bin Abu Sa'id al-Makburi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau bersabda, barang siapa menjulurkan kain sarungnya hingga di bawah mata kaki, maka tempatnya adalah neraka. Seru ya teman-teman ya ceritanya. Lalu pertanyaannya adalah, apa hubungannya dengan celana di atas mata kaki dengan surga ya? Atau apakah soal tampilan luar atau jasmani bisa menentukan orang itu masuk surga dan nerakanya? Wah, mana yang lebih penting? Pakai pakaian laki-laki di bawah mata kaki tapi hatinya baik dan mengasihi sesama manusia, atau memakai sarung atau celana di atas mata kaki tapi hatinya jahat, suka mendendam dan suka tawuran. Nah, menurut kalian semuanya mana yang berharga di mata Allah Mekah? Padahal dalam Islam sendiri percaya bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, seperti halnya ada tertulis dalam hadis riwayat Ahmad. Atau menurut Somad, ia mengatakan ibumu adalah kunci surgamu. Mana yang benar kira-kira? Silakan Anda semuanya berpikir dan menyimpulkan sendiri. Ya teman-teman sekalian, di bagian pertama ini kita cut ya, nanti kita lanjutkan ke bagian kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Teman-teman, kalau kita melihat di sini itu hal yang menurut saya perlu dipertanyakan ya. Walaupun sebenarnya sebagian dari Ustadz seperti Adi Hidayah mengatakan bahwasanya itu tidak boleh terlalu bertanya tentang hal-hal yang ya tidak bermanfaat menurut dia. Padahal teman-teman, ini juga penting karena menurut hadis yang sudah dibacakan oleh Ibu Fatimah tadi teman-teman sekalian ya, orang-orang muslim yang menggunakan celana yang menutupi mata kaki ya, atau mungkin sampai ke tanah, sampai ke tumit gitu ya, itu akan tempatnya di neraka ya, masuk neraka kalau menggunakan celana-celana seperti itu. Jadi yang diharuskan adalah menggunakan celana yang cingkrang ya, jadi pendek dia teman-teman sekalian, tidak sampai ke mata kaki ya. Jadi monggo buat teman-teman sekalian dari para polemik Muslim nih yang suka membahas tentang kekristenan, suka menghina Kristen, bahkan sibuk untuk mengurusi ayat-ayat Alkitab ya. Sementara kitab suci kalian sendiri kalian tinggalkan, kalian tidak bahas sama sekali. Jadi monggo untuk dibahas. Baik teman-teman, kita melihat bagian kedua berikut ini. 2. Ini sangat penting bagi muslimah, tetapi tidak penting pertanyaan ini untuk laki-laki. Tetapi sebagai muslimah, tentu saya akan mewakili untuk bertanya. Muslim dapat bidadari di surga kelak. Lalu bagaimana dengan muslimah ya Pak Ustadz? Karena nurani kami berpikir, bagaimana cara kami bisa masuk surga? Sementara di dalam hadis sendiri meriwayatkan, Mayoritas di dalam neraka adalah muslimah. dalam At-Tirmizi 2528, Sahih Bukhari 3002 dan selanjutnya, lalu Sahih Muslim 4920 dan juga Musnad Ahmad 1982. Silakan dicatat untuk meng-cross-check referensinya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana jika laki-laki memiliki dosa atau kesalahan? Apakah tinggal minta ampun segala perkara selesai? Atau barangkali kita tebus dengan memakai celana cingkrang, maka kita akan otomatis bisa masuk surga. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa wanita? Apakah cukup berjilbab itu bisa menjamin kita bisa masuk surga juga? Mari bertanya kepada Ustadz Adi Hidayat. Kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab ke pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu? Waduh, kenapa Ustadz nggak mau ngejawabnya? Kalau misalkan kami tidak boleh bertanya kepada Ustadz, masa iya kita bertanya kepada Pak Pendeta? Nanti dikiranya fitnah lagi. Ya teman-teman sekalian, bagian kedua juga pun ini merupakan pertanyaan yang logis dan pertanyaan yang bermutu teman-teman sekalian, dimana
Ya kalau seandainya laki-laki meninggal lalu mendapatkan bidadari gitu ya, mereka pasti masuk surga. Sementara kaum wanita seperti apa? Ya karena dari tadi di hadis juga ya, baik di hadis Sohid ya, Sohid Muslim ya, hadis yang Sohid juga mengatakan bahwa para yang banyak penghuni neraka itu adalah para wanita ya. Jadi teman-teman, ini menjadi pertanyaan yang sangat logika dan harus dijawab oleh teman-teman kita ya dari Muslim ya, seperti Ustadz Nandar ya, ada Akai Nama, ada Adam, ada Donditan, ada Irene Handono, ada Ustadz Nabapan, Ustadz Somad, Ustadz Munjir gitu ya. Monggo dijawab hal ini ya. Kita nantikan jawaban-jawaban kalian, karena kita mau cari penjelasan-penjelasan ini kita tidak dapatkan gitu. Kenapa? Karena kata Ustadz Adi Hidayat itu tidak perlu dijawab ya. Ya, jadi kita bingung juga, dan Ibu Fatimah itu mewakili kita semua untuk mengetahui hal itu ya. Jadi ini bukan sebuah olok-olokan, tapi ini murni menjadi pertanyaan ya bagi kalangan Kristen tersendiri, dan juga mungkin dari pihak Muslim juga akan menanyakan hal yang sama ya. Kita lanjutkan teman-teman sekalian mendengarkan video daripada Ibu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Anas bin Malik, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'. Kata Anas, kami pernah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang sesuatu hal. Walah, lawang cuma bertanya loh Tat yo. Mbok yo dijawab, monggo, saya sudah persiapkan ini, catatan saya sama pulpen dan buku saya. Jadi ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat untuk tidak banyak bertanya. Yang dimaksud dengan kalimat Anas ini, dilarang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah larangan dari Nabi kepada para sahabatnya untuk bertanya sesuatu hal yang tidak penting. Tapi soal ini sangat penting loh Tat, karena menyangkut masalah kehidupan orang bisa dimasukkan ke neraka hanya gara-gara celana cingkrang. Kalau Anda ingin belajar tentang sesuatu atau bahkan ingin bertanya, hindari pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada esensinya, yang tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada manfaatnya, kenapa itu ada tertulis dalam hadis? Lagi pula banyak umat muslim yang sudah menggemari tren celana cingkrang dan juga wajib berhijab Tat ya. Maka sebabnya itu kami pertanyakan. Kalau misalkan Ustadz nggak mau ngejawab, ya sudah ya Tat ya, saya akan tanya ke pendeta saya ya Tat ya. Wassalam. Di antara yang tidak ada manfaatnya itu terbagi pada dua bagian. Satu, pertanyaan yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan peningkatan iman plus amal soleh kita. Kalau begitu, kasih tahu dong Tat ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan amalan-amalan yang bermanfaat. Misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan dan sebagainya, cari pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dengan pertanyaan itu ada jawaban yang bisa meningkatkan iman dan memotivasi kita untuk beramal soleh. Baik, kalau begitu ini adalah pertanyaan yang terbaik buat seluruh umat Islam sedunia ya, kepada Ustadz Adi Hidayat. Ritual begini manfaatnya apa Tat ya? Nih contoh, mencium batu Hajar Aswad dalam Musnad Ahmad 5364, mencium batu aswad menghapus dosa sehabis-habisnya. Pantes Tat ya, banyak orang sampai rela jual tanah, sampai orang miskin pun nabung gitu loh, hanya demi bisa mencium batu Hajar Aswad ini loh Tat. Maka sebenarnya ini manfaatnya apa? Apa betul batu Hajar Aswad ini adalah untuk menebus dosa manusia umat muslim? Kalau yang seperti itu saya nggak mau jawab ke pertanyaan-pertanyaan begitu. Untuk apa gitu kan? Ya, jangan pernah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hubungannya nggak ada dengan masalah kita. Ini saya sering perhatikan ya, saya cuma di Indonesia lihat yang seperti ini nih. Ya, selama kami di luar nggak pernah kami saksikan begini. Ya, saya amati seringkali ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ya, kemudian bertanya pada sesuatu yang para ulama pun menjaga itu supaya tidak tersebar di Allah. Seperti pertanyaan begini misalnya, di mana orang tua Rasulullah? Apakah di surga atau selain daripada itu atau di neraka? Gitu kan? Itu saya seringkali mendengar kalimat-kalimat itu ditanyakan. Padahal itu dari dulu dijaga oleh para ulama supaya nggak banyak didiskusikan di awal, nggak ada hubungannya. Baik teman-teman sekalian, itulah poin ketiga yang menjadi pertanyaan daripada Ibu Fatimah, yang juga saya yakini bahwa sangat penting untuk dijawab ya. Jadi kalau Pak Ustadz Adi Hidayat tadi mengatakan bahwasanya
misalnya menanyakan tentang orang tua daripada Nabi Muhammad apakah di neraka ataupun di surga, juga itu penting karena itu menyangkut iman ya. Masa orang tua seorang nabi lalu misalnya tidak masuk surga, teman-teman sekalian? Ya, jadi umat wajar menanyakan hal itu ya. Jadi 3 hal tadi teman-teman sekalian mengenai celana yang gantung itu teman-teman sekalian ya. Jadi yang tidak menutupi mata kaki ya, celana-celana cingkrang yang cukup trending juga ya. Dan kita melihat sekali teman-teman sekalian ya, dari pihak muslim banyak yang menggunakan celana demikian. Apakah karena memang ada hadisnya jika memakai celana panjang yang sampai ke tumit itu tempatnya neraka, atau misalnya dari jilbab tadi yang tidak menggunakan jilbab tempatnya neraka karena penghuni neraka itu banyaknya adalah muslimah ya, para wanita menurut saya maksud saya teman-teman sekalian ya. Kemudian mengenai mencium batu aswad yang terakhir tadi teman-teman sekalian ya, batu ajar aswad ini apa manfaatnya? Jadi perlu dijelaskan gitu ya, mencium batu itu ya. Dan menurut hadis itu yang mengatakan bahwa ketika orang mencium batu ajar aswad ini, dosanya dihapuskan, dosanya diampuni teman-teman sekalian. Ya, ini saya secara pribadi teman-teman, saya tulus untuk bertanya kepada Ustadz Hadidayah maupun juga kepada Ustadz Nandar, Ahmad Kainama, Donditan, ya kepada ustadz-ustadz yang lain dong ya. Silakan berikan pemaparan tentang ini. Maknanya kok bisa batu itu menghapus dosa gitu ya? Bukankah Tuhan sendirilah yang menghapus dosa? Dan kalau memang batu hajar aswad ini memang mengampuni dosa, kenapa gitu ya? Tuhan tidak menyuruh pengajaran semacam itu supaya manusia ini bisa pergi ke sana untuk cium batu tersebut sehingga dosanya diampuni gitu, dosanya dihapuskan oleh Tuhan. Ya, saya secara pribadi tertarik ini teman-teman sekalian ya. Sebuah batu itu bisa menghapus dosa. Nah, jadi apa yang dipertanyakan oleh Ibu Fatimah ini sangat bermutu ya, sangat bermanfaat untuk kita yang awam supaya kita bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini teman-teman sekalian. Dan tentu saja banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang lain yang diajukan oleh Ibu Fatimah ya, bahkan ya kita semua teman-teman sekalian, saya secara pribadi lah, saya benar-benar tulus untuk ingin tahu ya tentang penjelasan-penjelasan. Siapa tahu saya bisa beriman ya, siapa tahu saya bisa percaya dengan batu ajar aswad ini dapat menghapus dosa dan seperti apa sejarahnya gitu ya. Kita pengen tahu dari penjelasan para ustadz yang suka membahas kekristenan ini secara khusus ya. Ustadz yang suka membahas kekristenan ya. Ada channel dari Ngaji Cerdas ya, silakan paparkan ini. Kemudian dari channel Donditan, silakan. Agustan, Ahmad Kainama. Kemudian beberapa dari Ayah Sofia, channel besar juga Ayah Sofia, Ustadz siapa lagi ya? Banyak sekali ya, dari Ustadz Somad juga perlu ya untuk memberikan jawaban-jawaban semacam ini daripada sibuk untuk membahas Alkitab. Ya, di mana Yesus dari umur 13 tahun ke 29 tahun, maka ini menjadi polemik, diramaikan di media sosial gitu ya, diolok-olok lah, Alkitab Kristen tidak betul, tidak sempurna gitu ya, sudah dipalsukan karangan Rasul Paulus gitu, Injil sudah dipalsukan. Ya, selama ini kan kalian sibuk untuk menghakimi kami loh. Padahal kalau di Alkitab teman-teman sekalian, kita diajarkan untuk kita tidak boleh menjadi hakim bagi saudara kita. Kita tidak boleh menghakimi siapapun karena kita bukan hakim. Hakim itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan tunggu di akhir zaman Anda akan dihakimi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Maka teman-teman sekalian, hidup kita ini akan dihakimi oleh Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi saya berharap buat para teman-teman saya yang muslim ya, para ustadz yang suka membahas kekristenan, tolonglah stop bahas kekristenan terlebih dahulu dan Anda fokus membahas tentang hadis-hadis yang tadi itu ya, tentang celana jingkrak, kemudian tentang jilbab orang tua daripada Nabi Muhammad, kemudian itu mencium batu ajar aswad tadi teman-teman sekalian ya, sampai orang jual harta miliknya loh ya, berjuang untuk bisa naik haji dan bisa ke Mekah untuk
ya mengelilingi Ka'bah dan mencium batu ajar aswad ini yang katanya karena juga saya tidak beriman dengan itu, tetapi dari penjelasan-penjelasan para ustadz dan juga hadis tadi mengatakan bahwa dosa bisa dihapuskan ketika mencium batu ajar aswad ini. Ya, jadi kami memerlukan pengetahuan itu ya, pengen mendengar ya dari ahlinya ya. Tentu saja dari para ustadz yang terhormat. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita akan menantikan jawaban mereka. Saya Arif Gula undur diri. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.